Di tengah krisis, ada dua jenis manusia, yaitu mereka yang menyerah pada keadaan dan mereka yang diam-diam tumbuh lebih kuat. Seperti kata Napoleon Hill, krisis membawa serta benih peluang yang sama besarnya. Hari ini, saya ingin berbagi 7 kebiasaan sederhana namun dahsyat yang dilakukan orang-orang sukses di tengah krisis ekonomi. Simak videonya sampai selesai. Badai ekonomi memang tidak bisa kita kendalikan. Namun, cara kita bersikap menentukan apakah kita akan tenggelam atau justru belajar berenang lebih hebat. Orang sukses bukan berarti tidak pernah jatuh. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan kecil yang membentuk ketangguhan di tengah guncangan. Sekarang mari kita pelajari bersama. Yang pertama, menjaga pikiran tetap tenang. Hidup seringkali seperti sungai deras yang mengalir tanpa henti. Saat hujan badai datang, air sungai menjadi keruh dan arusnya bergejolak. Dalam kondisi itu, ikan-ikan kecil dan lemah terbawa arus, sedangkan yang kuat tidak melawan derasnya air, melainkan diam di kedalaman menunggu arus reda. Orang-orang sukses belajar dari kebijaksanaan alam ini. Mereka melatih diri untuk tidak panik saat keadaan di luar menjadi kacau. Mereka memahami bahwa ketenangan adalah dasar dari keputusan yang jernih. Krisis ekonomi bisa mengguncang siapa saja, kehilangan pekerjaan, tabungan menipis, harga kebutuhan melonjak. Namun di tengah semua itu, satu hal yang tetap bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Seperti yang dikatakan Viktor Frankl, antara stimulus dan respon ada ruang. Di dalam ruang itu terdapat kebebasan kita memilih respon. Di ruang itulah orang-orang sukses memilih untuk tenang, bukan terburu-buru. Mereka memilih untuk berpikir jernih, bukan bereaksi dalam ketakutan. Karena mereka tahu ketergesaan hanya akan menjerumuskan pada keputusan yang disesali. Sedangkan ketenangan memberi mereka kekuatan untuk melihat peluang yang tersembunyi di balik kekacauan. Kita pun bisa belajar dari kebiasaan ini. Di saat dunia di luar terasa seperti badai besar, jadikan pikiran kita seperti dasar sungai yang tenang. Tidak perlu ikut bergejolak, cukup diam, mengendap, dan memilih untuk merespon dengan kesadaran penuh. Yang kedua, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kehidupan seringkali serupa dengan layar perahu di tengah lautan. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin yang bertiup. Kadang lembut, kadang kencang, dan menghantam dari segala penjuru. Tetapi kita selalu punya kuasa untuk mengatur layar kita sendiri. Orang-orang sukses memahami prinsip ini. Mereka tidak sibuk mengutuk badai atau menanti angin menjadi bersahabat. Mereka sibuk mengatur layar, menyesuaikan arah, dan terus bergerak dengan apa yang ada. Saat krisis ekonomi menerpa, banyak orang sibuk mengeluh tentang inflasi, resesi, atau ketidakpastian dunia. Tetapi mereka yang bertahan memilih untuk mengalihkan perhatian pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu mengelola pengeluaran dengan lebih bijak, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas diri. Mereka sadar bahwa menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang di luar kendali hanya akan membuat letih tanpa hasil. Seperti kata Epictetus, bukan kejadian yang membuat manusia gelisah, melainkan cara manusia memandang kejadian itu. Ketika fokus dialihkan ke hal-hal kecil yang nyata dan bisa dikendalikan, rasa berdaya itu tumbuh. Kita tidak lagi merasa hanyut diombang-ambing keadaan, melainkan menjadi nahkoda bagi hidup kita sendiri. Kamu bisa memulainya dari langkah sederhana, bukan dengan meratapi besarnya badai, tapi dengan mengencangkan simpul layar kehidupan kita. Fokus pada apa yang bisa kita sentuh, ubah, dan benahi, sekecil apapun itu. Karena di saat banyak orang terhanyut ketakutan, mereka yang mampu mengatur layar akan tetap melaju ke pelabuhan harapan. Yang ketiga, mengasah kemampuan baru. Dalam laporan World Economic Forum, diperkirakan bahwa 50% dari seluruh pekerjaan di dunia perlu melakukan reskilling pada tahun 2025 untuk tetap relevan di dunia kerja. Dunia berubah begitu cepat, teknologi, ekonomi, bahkan pola hidup manusia. Orang-orang sukses memahami bahwa keberhasilan bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling cepat beradaptasi. Ketika krisis ekonomi melanda, mereka tidak mengunci diri dalam ketakutan. Mereka membuka diri, belajar hal-hal baru, dan mengasah kemampuan yang dibutuhkan oleh zaman. Mereka rela menjadi pemula lagi, karena mereka tahu dalam dunia yang terus bergerak ini, menjadi pemula bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk memulai ulang dengan perspektif baru. Seperti yang dikatakan Charles Darwin, bukan yang paling kuat atau paling cerdas yang bertahan, tetapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Banyak orang merasa takut saat harus memulai dari awal.
terutama setelah berada di zona nyaman bertahun-tahun. Namun, data menunjukkan bahwa keterampilan baru membuka pintu baru, pintu yang bahkan tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Laporan dari LinkedIn Workforce Report menunjukkan bahwa mereka yang aktif meningkatkan keterampilan memiliki peluang kerja 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan mereka yang diam di tempat. Kamu di tengah perubahan ini tidak perlu menjadi sempurna. Cukup dengan menjadi sedikit lebih berani hari ini. Berani mempelajari satu keterampilan baru, berani membuka buku baru, berani mengikuti pelatihan baru. Karena di balik keberanian kecil itu, ada dunia baru yang sedang menunggu untuk kita masuki. Yang keempat, menjaga rutinitas positif. Warren Buffett pernah berkata, perbedaan antara orang sukses dan sangat sukses adalah bahwa orang yang sangat sukses berkata tidak pada hampir semua hal, kecuali pada hal-hal penting. Hal penting itu bagi banyak orang sukses adalah rutinitas pribadi, jangkar yang menahan mereka tetap teguh saat dunia di luar berubah arah. Saya teringat cerita seorang pengusaha yang saya kenal. Bertahun-tahun ia bekerja keras membangun usaha dari bawah dengan harapan semua akan berbuah manis. Tetapi suatu masa datang, krisis besar mengguncang usahanya, orderan berhenti, pelanggan lama menghilang. Ia mengaku pernah duduk di sudut ruangan, memandang kosong, merasa semua kerja kerasnya sia-sia. Namun ada satu hal yang ia pertahankan, yaitu rutinitas paginya. Bangun sebelum matahari terbit, berolahraga ringan, membaca satu bab buku, lalu menulis satu halaman catatan harian tentang apa yang masih bisa disyukuri. Ia bercerita bahwa rutinitas itu tidak membuat masalahnya hilang dalam semalam, tetapi membuat jiwanya tetap kuat untuk bertahan sehari lagi dan sehari lagi, hingga akhirnya badai itu berlalu. Dari rutinitas kecil itulah pelan-pelan ia menemukan ide baru, jalan baru untuk menghidupkan kembali bisnisnya dengan cara yang berbeda. Saya sendiri pernah berada di titik ketika kerja keras seakan tidak membuahkan hasil, semua usaha terasa sia-sia. Tetapi di saat seperti itu, yang membuat saya tetap berdiri bukanlah hasil besar, melainkan kebiasaan kecil yang saya rawat setiap hari, yaitu membaca untuk memperluas wawasan, menulis untuk membersihkan pikiran, dan berjalan kaki sebentar untuk menjaga badan tetap sehat. Kamu mungkin juga pernah merasakan hal yang sama, rasa lelah mengejar sesuatu yang tak kunjung datang. Jika hari ini kamu merasa hidup ini berat, izinkan diri untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa satu rutinitas kecil yang bisa menjadi jangkar, menjaga dirimu tetap waras dan kuat di tengah gelombang ini? Rutinitas bukan tentang kesempurnaan, rutinitas adalah tentang kesetiaan pada proses, tentang menjaga diri tetap bertumbuh, walau pelan, walau kecil. Yang kelima, berinvestasi pada hubungan baik. Dr. Robert Waldinger, seorang profesor psikiatri di Harvard Medical School sekaligus Direktur Harvard Study of Adult Development, pernah mengatakan, hubungan yang hangat lebih berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesehatan kita daripada uang atau ketenaran. Penelitian yang ia pimpin selama lebih dari 80 tahun membuktikan bahwa kualitas hubungan sosial jauh lebih menentukan kualitas hidup seseorang dibandingkan faktor materi lainnya. Hubungan yang sehat membuat kita lebih kuat menghadapi tekanan hidup, lebih cepat pulih dari kegagalan, dan lebih tangguh saat menghadapi badai kehidupan. Dalam keseharian, menerapkan kutipan ini berarti meluangkan waktu untuk membangun hubungan yang bermakna. Bukan sekedar koneksi profesional, tetapi hubungan yang tulus. Menyapa keluarga dengan hangat, mendengarkan teman tanpa menghakimi, atau menawarkan bantuan tanpa pamrih adalah contoh kecil yang bisa dilakukan. Bukan tentang berapa banyak orang yang kita kenal, tetapi seberapa dalam hubungan itu membawa makna. Saya belajar bahwa di tengah dunia yang serba cepat ini, mudah sekali terjebak dalam sibuk mengejar pencapaian hingga lupa bahwa keberhasilan terasa hampa tanpa ada orang-orang yang merayakannya bersama kita. Sukses sejati bukan hanya tentang apa yang kita capai, melainkan siapa yang ada bersama kita di perjalanan itu. Mungkin inilah saatnya di sela-sela kesibukan mengejar tujuan, kita berhenti sejenak dan memastikan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Yang keenam, melatih pola pikir kelimpahan. Dalam bukunya The Seven Spiritual Law of Success, Deepak Chopra, seorang pakar dalam bidang keseimbangan hidup dan pengembangan diri, yang menulis, semesta bergerak melalui pertukaran yang dinamis, memberi dan menerima adalah dua sisi dari aliran energi di alam semesta. Deepak Chopra berbicara tentang hukum kelimpahan, bahwa hidup ini sejatinya bukan soal kekurangan, melainkan tentang sirkulasi yang terus-menerus antara memberi dan menerima.
Orang-orang sukses memahami prinsip ini. Di tengah krisis, mereka tidak terjebak dalam pola pikir kekurangan. Mereka memilih melihat hidup sebagai ladang peluang, bukan gurun keputusasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, melatih pola pikir kelimpahan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti berbagi ide, memberi dukungan moral kepada orang lain, atau sekedar bersyukur atas apa yang masih kita miliki. Saat kita melihat dunia dari sudut kelimpahan, hati menjadi lapang, pikiran menjadi kreatif, dan peluang pun lebih mudah terlihat, bahkan di tengah badai sekalipun. Saya belajar bahwa saat saya berhenti fokus pada apa yang hilang dan mulai mengapresiasi apa yang masih ada, hidup terasa lebih cukup. Dari kecukupan itu lahir keberanian untuk melangkah maju, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam keyakinan bahwa semesta selalu menyediakan jalan bagi mereka yang percaya. Sekarang saat yang tepat bagi kamu untuk bertanya dalam hati. Apakah selama ini kamu hidup dengan pola pikir kelimpahan atau diam-diam masih memelihara ketakutan dan kekurangan? Dan jika jawabannya yang kedua, mungkinkah hari ini kamu mulai belajar membuka hati? Percaya bahwa memberi tidak akan mengurangi, justru memperkaya. Yang ketujuh, mempraktikkan syukur setiap hari. Oprah Winfrey, salah satu miliarder dunia yang dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kedalaman hidupnya. Pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah. Lahir dalam kemiskinan di Mississippi, Oprah melewati masa kecil penuh luka, kemiskinan, pelecehan, hingga penolakan berkali-kali saat berusaha meniti karir di dunia penyiaran. Dalam salah satu wawancaranya, Oprah pernah berkata, "Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, maka kamu akan berakhir dengan memiliki lebih. Jika kamu hanya fokus pada apa yang tidak kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa cukup." Di tengah segala kekurangan dan kegagalan yang menimpanya, Oprah tetap mempraktikkan syukur. Ia mulai menulis gratitude journal setiap hari, mencatat 5 hal kecil yang bisa disyukuri meski hidup terasa berat. Kebiasaan sederhana itu perlahan-lahan mengubah caranya memandang hidup. Dari kebiasaan syukur itu, hatinya menjadi lapang, pikirannya menjadi lebih jernih, dan langkahnya menjadi lebih berani. Dalam hidup kita sendiri, seringkali tantangan terasa begitu berat hingga kita lupa menghargai hal-hal kecil yang masih kita miliki. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Saat segalanya tidak berjalan sesuai harapan, usaha stagnan, pekerjaan tidak kunjung membaik, atau relasi terasa hampa, seolah tidak ada lagi yang patut disyukuri. Namun justru di titik itulah syukur menjadi jembatan yang menggabungkan kita kembali pada kekuatan dalam diri. Kita hari ini mungkin tidak bisa mengubah seketika situasi yang ada, tetapi kita bisa memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari masih ada yang patut disyukuri. Masih ada pagi yang terbit, masih ada tangan untuk bekerja, masih ada harapan yang diam-diam tumbuh di sela-sela kesulitan. Karena sesungguhnya hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, melainkan tentang belajar menari di tengah hujan dengan hati yang penuh syukur. Sekarang mari kita duduk sejenak dan merenungkan perjalanan yang sedang kita jalani. Hidup ini seperti sungai panjang yang mengalir, membawa kita ke tempat-tempat yang kadang kita rencanakan, kadang pula kita tidak pernah duga. Di antara derasnya arus perubahan, krisis, dan ketidakpastian, terkadang kita lupa bahwa kekuatan terbesar ada pada pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Di antara ketujuh kebiasaan yang telah kita bahas, adakah satu saja yang ingin kamu mulai praktekkan hari ini? Bukan karena dunia meminta kamu menjadi sempurna dalam semalam, tetapi karena hidup ini bergerak lewat perubahan kecil yang konsisten. Satu kebiasaan, menjaga ketenangan saat badai datang, atau berani belajar hal baru meski dari titik nol. Satu kebiasaan, menjaga rutinitas sederhana, atau memilih untuk bersyukur walau keadaan belum sempurna. Satu kebiasaan, memperbaiki hubungan yang mungkin sudah lama kita abaikan, atau mengalihkan fokus dari keluhan menjadi tindakan. Kita memang tidak bisa mengubah dunia hari ini, tapi kita bisa mengubah diri kita sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Jim Rohn pernah berkata, sukses bukan sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang kita tarik dengan menjadi pribadi yang layak sukses. Artinya, keberhasilan bukanlah soal berlari lebih cepat dari orang lain, melainkan tentang menjadi pribadi yang terus bertumbuh, mengasah diri, dan setia pada proses. Hari ini, saya mengajak kamu untuk memilih satu kebiasaan kecil itu, apapun itu, dan menenun kebiasaan itu menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Karena perubahan besar tidak pernah dimulai dari lompatan raksasa,
Ia selalu dimulai dari langkah sederhana, diulang setiap hari dengan kesadaran dan ketulusan. Dan disitulah perlahan hidupmu akan mulai bergerak dengan ketenangan yang mengakar, membawa kamu lebih dekat pada kehidupan yang lebih utuh dan bermakna. Namun, satu hal yang sering terlupakan dalam perjalanan ini adalah bahwa setiap perubahan membutuhkan ruang. Ruang untuk bertumbuh, merenung, dan menemukan arah baru yang lebih bermakna. Dan setiap dari kita sedang menapaki jalan hidup yang unik, penuh pencarian, jatuh bangun, dan harapan yang tak pernah padam. Kalau hari ini kamu merasa sudah waktunya melangkah lebih dalam, bukan hanya mengejar kesuksesan di permukaan, tetapi memaknainya dari akar hingga jejak yang kamu tinggalkan. Saya, Coach Yanto, mengundang kamu untuk bergabung dalam Action Kaya Program. Klik join dan masuklah ke ruang pembelajaran yang hangat dan terarah, yaitu Success Blueprint Mastery. Peta hidup utuh dari syukur hingga legasi. Bersama kita akan berjalan lebih pelan namun pasti, membangun bukan hanya pencapaian tetapi kehidupan yang benar-benar utuh dan berharga. Sampai jumpa di video berikutnya.